kaum miskin kota, kawan-kawan mahasiswa, serta para perwakilan organisasi lainnya yang hadir pada kesempatan mimbar ini. Kami sebagai salah satu dari organisasi buruh tentu merasa sangat berbesar hati bahwa hari ini kembali menunjukkan kelas buruh Indonesia mulai sanggup memikul tugas-tugas demokratiknya, kawan-kawan. Karena objektif sejarahnya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita kaum buruh tentu sudah sangat sadar bahwa perjuangan menuntut perbaikan ekonomi, menuntut perbaikan kesejahteraan tidak akan sungguh-sungguh tercapai selama negara ini masih dikuasai oleh kaki tangan penjajah, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Berbagai macam perlawanan kaum buruh, setidaknya pasca bergulirnya era reformasi hingga hari ini, tentu bagi kita segenap elemen pergerakan menjadi satu kesimpulan bahwa tidak cukup bagi kita kaum buruh untuk sekedar menuntut perbaikan kesejahteraan, untuk sekedar menuntut perbaikan ekonomi, tetapi lebih jauh kita kaum buruh menggugat kekuasaan, kawan-kawan. Dan hari ini kawan-kawan yang tergabung di dalam Komite Perjuangan Buruh Jabotabek menjadi inisiator, berhasil setidaknya mengkonsolidasikan kawan-kawan dari berbagai organisasi dalam mimbar yang merupakan salah satu ekspresi politik kaum buruh dalam kerangka menuju momentum perlawanan kaum buruh 1 Mei. Karena apa, kawan-kawan? Kita sadar bahwa sudah puluhan tahun bangsa ini terus-menerus dihisap. Sudah ratusan tahun bahkan di seluruh belahan dunia kaum buruh dan rakyat miskin terus-menerus dihisap. Hari ini kita kembali mendeklarasikan, hari ini kita kembali menyatukan komitmen kita, menyatukan semangat kita, menyatukan kekuatan kita, bahwa kita harus melawan dan merebut kekuasaan, kawan-kawan. Kemarin pada tanggal 5 April, kawan-kawan yang tergabung dalam KPBJ bersama beberapa serikat buruh melakukan perlawanan ke DPR RI dalam rangka menuntut salah satu program kesejahteraan kaum buruh. Dari situ bisa terlihat, kawan-kawan, bahkan untuk sekedar jaminan sosial, untuk sekedar jaminan sosial yang skupnya sangat minimal saja, rejim tidak bergeming, kawan-kawan. Tetapi kita sadar bahwa proses perjuangan, proses peningkatan kesadaran politik, proses pembesaran organisasi harus kita tempuh dari tahap ke tahap. Dan hari ini kami dari GSPB berharap bahwa mimbar-mimbar seperti ini, ekspresi-ekspresi politik kaum buruh, ekspresi-ekspresi politik seluruh rakyat tertindas, bukan hanya berlangsung hari ini, tetapi untuk selanjutnya dapat berlangsung di berbagai pelosok tanah air. Kawan-kawan KPBJ Bekasi pada tanggal 11 April mendatang juga mengundang kawan-kawan untuk terlibat dalam satu ajang masa diskusi terbuka yang juga akan membahas tentang isu-isu nasional kaum buruh serta rakyat lainnya, yang juga pada tanggal 12-nya akan melakukan aksi kawasan. Dan hari ini kembali kami dari Gabungan Serikat Perjuangan Buruh yang juga tergabung di dalam KPPBI menyatakan bahwa tugas-tugas demokratik kaum buruh dalam melaksanakan program perjuangannya harus mengenal musuh-musuhnya dan apa tugas-tugasnya, kawan-kawan. Seperti tadi oleh pembicara di muka disampaikan bahwa selama negara ini dikuasai oleh kaki tangan penjajah, kaki tangan imperialis, maka
pembebasan rakyat, pembebasan kaum buruh tidak akan pernah mencapai pada tujuan akhirnya. Kaum buruh harus mengenal musuh-musuh dan mana sekutu-sekutunya. Kaum buruh harus mengenal apa program-program perjuangan yang menjadi tugas kepeloporannya. Kita sadar bahwa rejim yang berdiri hari ini, rejim SBY Budiono, adalah bagian dari kaki tangan imperialis yang dari waktu ke waktu kebijakannya di semua sektor, bukan hanya di perburuhan. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari Serikat Tani, juga seperti disampaikan oleh kawan-kawan pembicara dahulu, tidak pernah berpihak kepada rakyat. Untuk itu, maka salah satu tugas demokratik kaum buruh juga adalah menggantikan pemerintahan kaki tangan imperialis saat ini, kawan-kawan. Selain itu juga, kaum buruh harus mengenal musuh-musuh demokrasi lainnya yang menghambat setiap langkah perjuangan kaum buruh, yaitu kaum reformis gadungan yang saat ini bercokol di berbagai institusi di negara ini, yang saat ini menguasai parlemen di Indonesia dari pusat sampai daerah. Elit-elit politik bersama organisasi-organisasinya, partai-partai politik busuk yang sudah jelas dalam pemilu kemarin sudah kehilangan legitimasi di mata rakyat, yang dibuktikan semakin tingginya angka golput yang menunjukkan rakyat sebenarnya sudah tidak percaya pada elit politik. Menjadi tugas kepeloporan kelas buruh lah untuk membangun suatu wadah alternatif, suatu wadah politik perjuangan kelas buruh bersama rakyat tertindas lainnya, dengan program-program kepeloporan, dengan program-program politik yang mampu memandu bukan hanya kelas buruh, yang mampu memandu saudara-saudara kita, sekutu terdekat kita, rakyat Indonesia yang sama tertindas, kaum tani, kaum miskin kota, dan berbagai kelompok rakyat tertindas lainnya. Selain itu juga, apabila kita melihat di pabrik-pabrik sampai saat ini, kawan-kawan, penindasan demokrasi masih terus berjalan. Pemberangusan serikat buruh masih berlangsung di mana-mana. Bahkan apabila kawan-kawan cek ke pabrik-pabrik, tentara masih bercokol menjadi koordinator keamanan di sana. Aparat-aparat militer masih bercokol di sana, yang berkelin-kelin dan yang bersekutu dengan elemen-elemen milisi reaksioner yang sering sekali mengganggu perlawanan kaum buruh, menghambat perlawanan-perlawanan dan konsolidasi kaum buruh dan rakyat miskin. Untuk itu, kita makanya sangat berkepentingan untuk membesarkan organisasi kita, untuk memperluas persatuan kita, bukan hanya kaum buruh. Karena lawan-lawan kaum buruh, musuh-musuh demokratik kaum buruh sangat banyak. Namun kita tidak gentar, kawan-kawan, karena sejarah telah membuktikan kepeloporan kaum buruh, hanya kepeloporan kaum buruh yang mensinergikan dengan perlawanan rakyat di sektor lainnya mampu melawan berbagai penindasan. Selanjutnya adalah kaum buruh juga harus mengenali tugas-tugas kepeloporan demokratiknya. Selain mempersatukan, mempelopori berbagai macam potensi perlawanan, berbagai macam proses kemajuan dari gerakan rakyat dari berbagai sektor, kaum buruh juga harus berani menegaskan politiknya. Kaum buruh hari ini dari member bebas ini sudah membuktikan bahwa kita berani menunjukkan politik kita, politik kelas buruh yang memperjuangkan pembebasan, yang punya perspektif mencita-citakan sistem alternatif, karena kita sadar bahwa selama sistem kapitalisme, selama seluruh jajaran rejim yang berkuasa adalah kaki tangan imperialis, kita sadar bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai. Tugas-tugas demokratik kaum buruh juga bukan hanya di lapangan politik, kawan-kawan, juga ada di lapangan budaya. Kita kaum buruh sadar bahwa kondisi kerja kita, bahwa upah kita, bahwa fasilitas-fasilitas yang saat ini didapatkan oleh buruh masih sangat minim.
masih belum cukup bagi kaum buruh untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk meningkatkan kecerdasannya. Kaum buruh masih harus setidak-tidaknya melewatkan waktu 8 sampai 12 jam kerja di pabrik-pabrik, sehingga tidak ada waktu untuk membaca buku, tidak ada waktu untuk meningkatkan pengetahuan, tidak ada waktu untuk bersosialisasi. Tetapi kita melalui organisasi-organisasi progresif, serikat-serikat buruh progresif yang saat ini juga banyak bekerja sama dengan kawan-kawan pekerja kebudayaan dari berbagai organisasi budaya, juga harus mulai mencintai budaya maju, mencintai ilmu pengetahuan, mencintai buku, mencintai membaca. Karena apa kawan-kawan? Kitalah pimpinan masa depan negara ini kawan-kawan. Kitalah penguasa dunia yang akan datang kawan-kawan. Kita harus percaya bahwa kitalah pelopor pembebasan di belahan dunia ini, bukan hanya di Indonesia kawan-kawan. Karena kita sadar bahwa hegemoni imperialis saat ini memang menguasai